Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Sampai tahu ya, hari ini IWP langsung dari Australia. Walaupun IWP nggak langsung ke sirkuit, tapi IWP memantau dan IWP merasakan betul bagaimana cuaca hari ini di Australia, di Melbourne khususnya. Jadi teman-teman semuanya, jadi sama tahu nggak, IWP hari ini betul-betul merasakan bagaimana cuaca di Australia. Memang gila mas, hujan terus Cak. Nah, sama tahu hari ini ya secara meyakinkan, hari ini Marc Marquez menjadi pembalap terkencang Cak. Jadi Marquez secara meyakinkan menunjukkan bahwa dia very fast. Dan inilah Cak cuaca Melbourne, gambaran buat semuanya. Dan jarak Melbourne dibandingkan dengan Phillip Island hanya 1,5 jam. Ini IWP baru saja masuk di hotel dan begini kondisi cuacanya Cak. Saat ini di Melbourne, Australia, hujan terus. Teman-teman di belakang IWP. Jadi memang kondisi cuaca nggak menentu. Gila nih mas. Dari tadi siang ini nggak pernah berhenti hujannya. Jadi kita belum tahu seperti apa cuaca besok di Phillip Island. Jadi melaporkan langsung dari Melbourne. Lihat nih, suasananya, wah, bener-bener basah terus ini. Jadi kita berharap sih besok nggak hujan. Soalnya kalau hujan nggak seru ya. IWP sih pengen ngumpul-ngumpul dalamnya nanti seperti apa Phillip Island, biar kita bisa melaporkan secara lengkap buat sampai nanti. Ya, jadi kita jalan terus. Sampan susuri, kita telusuri deh suasana di Melbourne, Australia. Hijau. Cepet. Nggak apa-apa, ini dagingnya banyak kok. Jadi pembakaran nih. Nah, jadi ini suasana di Melbourne. Saat ini hujan terus. Hujan nggak ada berhentinya dari tadi. Nah, seperti ini suasananya. Jadi teman-teman, ini menandakan bahwa besok MotoGP bakal seru Cak. Jadi dengan kondisi yang cuaca nggak menentu seperti ini ya bisa terjadi hujan, bisa saja. Tapi kalau forecast sebenarnya besok tuh kayaknya race-nya ini Cak, dry katanya ya. Wet race. Tapi nggak jelas juga sih, bisa wet race. Kita nyebrang dulu. Jadi teman-teman, ini dia suasana Melbourne di malam hari. Cuaca hujan terus. Jadi memang kalau kita ngomongin di Australia, Melbourne khususnya di bulan-bulan seperti ini memang cuacanya tuh bisa rain, bisa dry dengan cepat Kak. Jadi ada badai kadang-kadang juga datang. Makanya kalau besok Phillip Island kita akan lihat dulu seperti apa. Lihat nih, wah ada skuter Cak, Skoda. Motornya apa ini? Skuternya nggak ada tulisannya. Nah, suasana lihat tuh. Hujan terus mas, hujan terus. Suasananya walaupun hujan tetap semangat. Besok GP sama tim rombongan dari Ohlins Indonesia akan langsung merapat ke Phillip Islands. Kita akan memberikan ulasan yang lengkap lah. Insya Allah kita akan coba deberkan sampai detail seperti apa sih Phillip Islands. Selama ini kan sama hanya tahu dari video ya, jadi live ya. Nah, apakah nanti di pedok seperti yang digambarkan belum tentu. Jadi kita, ya kan Cak? Betul. Nah, jadi kita akan share sama semuanya detail seperti apa behind the scene Phillip Island. Jadi kita akan mencari video-video, gambar-gambar yang sekiranya gandos lah ya, semuanya gandos. Suasananya, dan ternyata teman-teman jangan salah ya, walaupun Australia atapnya banyak yang bocor Cak. Jadi semuanya bocor rata-rata. Jadi makanya basah. Jadi jangan salah. Suasananya gelap. Nah, yang IWP heran, banyak juga yang sedingin ini bajunya seminimal mungkin, minimal banget. IWP sih surprise. Emang yang penting style. Kalau Monesu nggak dingin-dingin amat Cak. Kalau dari perkiraan sih ini suhunya sekitar 23 derajat sih kayaknya. Jadi nggak yang dingin-dingin banget. Cuman kalau kita orang Indonesia begini ya dingin lah pakai jaket. Gitu Cak. Nah, situasi dan suasana Melbourne dengan kondisi hujan terus. Dan sama teman-teman barusan tadi makan di restoran kenangan. Gila mas, porsinya gede banget. Ketawa ini nasi goreng bisa berdua. Iya, sampai kita pesen tempe mendoan aja nggak kelar-kelar ngunyahnya ya.
Gokil. Tebel banget. Iya, tebel banget. Gokil, Cak, emang, Cak. Ibu sempat nanya tadi sama mbaknya yang jual, orang Indonesia. Katanya memang orang sini tuh kalau dikasih yang kecilan gitu langsung komen, kok kecil gitu, dikit. Gila, padahal itu normalnya orang bule. Gede banget isinya. Jadi beda usus kayaknya, Cak. Waduh, udah mau jalan. Kita tunggu dulu. Tunggu dulu. Wah, suasananya, Mas. Gokil. Suasana. Semoga besok sih Phillip Island jangan hujan, Cak. Jadi biar Wiwi bisa nge-share ke sampean secara lengkap. Karena kalau hujan kan kemana-mana terbatas, Cak. Ya repot sih kalau hujan. Oke, hijau. Melaju langsung. Melaju langsung. Fight Store. Wah, ada juga Fight Store ternyata ya. Jadi toko buat berantem ini kayaknya. Tuh. Wow, ada Z250 yang baru. Ini Fight Store nih, lihat nih. Jadi kalau sampean ya, ini apaan ya, Cak ya? MMA. Beneran loh. Kayaknya buat berantem itu. Cari-cari sarung tinju kali. Nah, lihat nih, Cak. Ada homeless juga di sini loh, jangan salah. Tuh. Ini bisa pules. Gila ya. Yang di sini Australia, Melbourne. Di tengah kota loh kayak gini. Lihat nih bocornya, Cak. Tuh, lihat. Bocor, Mas. Terus banget bocornya. Labila Klinik. Ya. Oke. Ya, jadi nantikan review IWP Island, Cak. Nah, jadi sama tahu sendiri ya bagaimana kondisi cuaca di Australia. Jadi ini menjadi penegas bagaimana bakal trikinya besok di MotoGP. Bagaimana para pembalap ditantang untuk menunjukkan dia kencang pada kondisi apapun. Dan teman-teman memang secara forecast ya, kita perhatikan kemarin dipastikan bahwa Phillip Island bisa saja akan diguyur hujan hingga pertengahan hari. Tetapi di sore hari sepertinya akan cerah. Jadi teman-teman di pagi hari mungkin para pembalap akan disodori dengan cuaca yang masih nggak menentu. Akan tetapi di siang hari sepertinya seharusnya ya akan lebih bagus atau mungkin bisa saja dry seperti hari ini. Nah teman-teman semuanya, informasi buat semuanya bagaimana Marc Marquez menjadi pembalap terkencang. Marquez menjadi pembalap very fast rider. Dan ini juga tidak mengejutkan, karena jika kita melihat histori Marquez di Phillip Island memang luar biasa. Marc menjadi pembalap yang sukses menjadi pemenang 3 kali di Phillip Island. Walaupun ya suka nggak suka, kita tahu sendiri bagaimana Marquez menjadi pembalap yang buta data. Marquez memastikan bahwa dia tidak memiliki data apapun dari Ducati, karena sebelumnya dia di Honda, akan tetapi ternyata proses adaptasi dia luar biasa. Dan teman-teman, memang ketika kita melihat sektor per sektor, Marc unbeatable di sektor kedua, Cak. Jadi di tikungan ketiga dan sampai 6 ya, tikungan 3 sampai 6 itu very fast. Ini adalah sebuah tikungan yang banyak meminta korban. Tapi ternyata Marquez justru mempergunakan ini, dan teman-teman harus tahu bahwa Phillip Island adalah sebuah sirkuit dengan anti-clockwise. Banyak tikungan anti-clockwise-nya ya. Dan itu membuat Marquez memang cukup menonjol, Cak, kalau kita membahas mengenai bagaimana kondisi realnya pada saat menggunakan sirkuit yang ya belokannya lebih banyak ke kiri. Dan teman-teman, kita akan bongkar bagaimana hari ini hasilnya. Dan inilah hasil dari free practice di hari pertama di hari Jumat di Phillip Island sama intip di sini, Cak. Nah teman-teman, inilah hasil hari ini free practice di hari pertama setelah Phillip Islands. Di pagi hari diguyur hujan deras, bahkan cenderung badai, Kang Mas. Dan akhirnya pada sore harinya semuanya bisa dilakukan dengan sangat baik, walaupun rencana awal akan dilakukan selama sekitar 80 menit, ternyata dihentikan di 60 menit. Jadi Kang Mas, setelah kita lihat bagaimana tadi mulai mengering pada aspal di Phillip Island, ternyata Marc Marquez luar biasa mampu menjadi pembalap terkencang. Kondisi Australia yang IWP sendiri langsung di Melbourne, dan memang cuacanya gila, Mas. Hari ini cuaca hujan terus, dan sesekali kita lihat hujan deras tapi mengering, hujan lagi. Dan ini ternyata juga selaras dengan di Phillip Islands, yang mana jarak antara Melbourne dan Phillip Island hanya 1,5 jam. Dan ternyata, Cak, di sini kita perhatikan bahwa di Phillip Islands dipastikan di beberapa sirkuitnya cloudy,
Kemudian pada kondisi yang tertores saat ini adalah dry. Jadi memang di sore hari dry, Cak. Hujan sudah reda dan aspal mulai mengering, dan ternyata Marc Marquez menjadi pembalap terkencang dan kelembapannya 82% dengan ground mencapai 27 derajat Celcius. Jadi nggak terlalu dingin banget di siang hari. Artinya secara suhu ternyata cukup normal, Cak. Nah, Cak, ternyata kita lihat Marc Marquez menjadi pembalap terkencang, dan nggak hanya Marquez, Cak. Karena jika kita perhatikan di sini juga ada Alex Marquez dan juga Marco Bezzecchi. Ini menjadi pertanyaan terbesar kita. Kenapa bisa GP23 yang notabene di downgrade secara flywheels-nya ternyata hari ini luar biasa? Ini semuanya nggak lepas dari analisa kita secara teknis bahwa sirkuit Phillip Islands hari ini memang tidak terlalu traction. Jadi secara traksi termasuk low, dan ini membuat GP23 mampu jabanin GP24. Karena secara kalkulasi untuk teknis, ya, flywheels yang lebih ringan seperti GP24 memang memiliki karakter RPM reaktif, dan itu juga membuat pengereman juga lebih baik, termasuk juga bagaimana reaksi mesin saat keluar tikungan. Akan tetapi ternyata dengan kondisi low traction maka GP23 mampu jabani kekuatan GP24. Akan tetapi WP yakin, Cak, dengan kondisi dry besok, kalau pada kondisi dry, sekali lagi catatannya adalah dry, maka GP24 akan semakin kencang, dan ini biasanya akan membuat GP23 suffering untuk coba jabani dari GP24. Kira-kira demikian, Kang Mas. Nah, kemudian, Cak, di sini Marc Marquez menorehkan lap time dengan 1 menit 27.770 detik. Dan memang, Kang Mas, kalau kita lihat Marquez ini, kita akan bedah nanti analisa IWP setelah dari yang sudah IWP sodorkan sekarang. Tapi yang jelas dari kalkulasi hari ini, maka Marc Marquez menjadi pembalap terkencang, diikuti oleh Alex Marquez yang luar biasa. Nah, termasuk juga Marco Bezzecchi, Cak. Marco menyatakan dia cukup confidence, dia merasa feel dari motornya bagus, sehingga Marco Bezzecchi terpaut hanya 0,188 detik dibandingkan dengan Marquez, jadi cukup kencang, Cak. Dan akhirnya Martin, Kang Mas, menjadi pembalap GP24 terbaik. Jorge Martin sempat ada clash, bukan clash ya, istilahnya ada insiden sedikit, Cak. Dia menyenggol ban Fabio Quartararo dan dia crash, dan akhirnya finally untunglah ternyata ada momen di mana kondisi aspal membaik dan dia pun akhirnya bisa nyodok di posisi keempat terkencang. Kelima ternyata nempel ketat Pecco Bagnaia, Kang Mas. Pecco awalnya kurang pede, Kang Mas, informasinya. Pecco merasa less confident ya, karena dia tidak memiliki feeling pada saat masuk tikungan. Akan tetapi konfirmasi dari Ducati setelah beberapa settingan, dan di awal memang kurang pede, akan tetapi pada saat di sore hari, pada saat memutari lap by lap, dan dengan settingan yang dikembalikan posisinya ya, settingan defaultnya, ternyata Pecco merasa pede dan dia merasakan bahwa motornya semakin oke, dan itu pun tergambar dari hasil hari ini di kualifikasi dari free practice ya. Pada free practice bahwa Pecco akhirnya bisa menjadi pembalap terkencang. Kelima, karena Maverick Viñales cukup baik, Cak. Jadi Viñales menjadi pembalap Aprilia sekaligus juga pembalap non Ducati yang merangsek di posisi ke-6 diikuti Brad Binder. Walaupun kita dapat informasi bahwa kondisi di Phillip Island dengan aspal ulang ya, tapi ternyata ada beberapa bumpy masih ditemukan, dan finally ternyata kita juga menemukan bahwa Aprilia dan juga KTM memiliki kans untuk mencoba maju. Kita lihat, tapi gapnya memang cukup jauh dibandingkan dengan Marquez, bahwa Binder terpaut 0,495 detik, hampir setengah detik. Tapi kita lihat bagaimana besok, dan Fabio Di Giannantonio, Cak, menjadi pembalap GP23 terkencang ke-8, dan 9 Morbidelli. Alex Rins akhirnya bisa merangsek di posisi 10 besar. This is good news anyway. Dan Fabio Quartararo. Ke-12 adalah Jack Miller. Kemudian 13 Pedro Acosta yang crash. Miller juga hari ini crash, Cak. Sepertinya memang banyak sekali yang crash pada tikungan Stoner ya. Jadi tikungan Casey Stoner bahasanya, Cak. Itu adalah tikungan ke kiri yang cukup licin, dan kita lihat banyak pembalap yang crash di situ. Dan ternyata, Kang Mas, kita lihat Johann Zarco menjadi pembalap Honda terkencang di sini, Cak. Zarco menorehkan waktu lebih lambat 0,8 detik dibandingkan dengan Marquez. Ya, cukup jauh, Cak. Kemudian ke-15 Augusto Fernandez, 16 Enea Bastianini. Kita juga cukup surprise kenapa Enea cukup kesulitan di sini, dan dia menjadi pembalap Ducati GP24 terbuncit ternyata, Cak. Jadi bukan dari Morbidelli, Cak. Jadi ternyata adalah Bastianini yang justru suffering. Dan Joan Mir, Kang Mas, hari ini menjadi pembalap terkencang ke-17
disusul Espargaro 19, Luca Marini dan 20 Nakagami, Savadori dan yang terakhir adalah Raul Fernandez. Teman-teman semuanya, ini adalah data bagaimana Marquez yang memang cukup kuat hari ini di Phillip Islands. Dan kita lihat seperti apa top speednya, Cak. Ini adalah data bagaimana kencangnya mesin GP24. Kita pastikan bahwa Pecco menjadi pembalap dengan top speed tertinggi di angka 345 km per jam. Gila mas, kenceng banget ini. Dan Enea Bastian ini sama, Cak. Jadi keduanya bermain di angka yang sama, termasuk Jorge Martin, menjadi penegas bagaimana kuatnya GP24 untuk top speed atau powernya. Memang, Cak, kalau kita komparasi lap time belum tentu power is everything. Jadi semuanya sangat berkaitan, termasuk juga corner speed dan juga brakingnya. Dan ternyata, Cak, kalau kita lihat di sini secara top speed Ducati GP24 menguasai, namun secara lap time ternyata Marquez yang menguasai. Nah, teman-teman, keempat adalah Binder ya, KTM selalu nongkrong di sini dan kita surprise banget bagaimana ternyata mesin Honda yang nongkrong di posisi keempat, di mana Honda menorehkan top speed di angka 342,9 km per jam. Dan sama, Cak, dengan KTM, Ducati, dan di sini teman-teman Honda, sekali lagi Honda berhasil menjadi pembalap Jepang, motor Jepang maksudnya, Cak, ya, yang yang bisa nyelip di antara Ducati, KTM, dan teman-teman kita lihat bagaimana Yamaha sekali lagi menjadi mesin yang kurang kencang soal top speed, karena kita lihat Eric Rins menorehkan top speed terbaiknya ya di 339,6 km per jam. Bahkan Fabio Quartararo hanya 333,4 km per jam. Saya bisa lihat bagaimana nelangsanya, Cak, ya, dari sisi top speed. Karena bagaimanapun kalau melihat perbedaan 2 atau 3 km per jam, oke. Tapi kalau kita lihat bagaimana 333,4 km per jam musuh 345 km per jam, jelas ini perbedaan yang sangat signifikan. Jadi artinya kalau Fabio Quartararo di depan itu pasti disalip oleh para motor Ducati dan juga KTM termasuk Honda. Itu kira-kira, Cak, ya, top speed hari ini, dan menjadi penanda bahwa ternyata GP24 is the best soal top speed. Sementara Marc Marquez hari ini ternyata juga bukanlah yang istimewa, sebab top speed dari Marquez hanya 335, kita lihat di sini, Cak, 335,4 km per jam. Artinya terpaut 10 km per jam dengan GP24, tapi ternyata lap time-nya gila, kencang banget. Pertanyaannya apa dan bagaimana Marquez bisa kencang seperti itu, Cak? Kita akan ya, wes jelas ya sekarang, Cak, ya. Sama sudah tahu tadi bagaimana. Dan teman-teman, kita juga sudah mencoba untuk melihat bagaimana terjadi dengan Marquez, Pecco, dan kalau kita Marquez ya sebenarnya memang potensi Marquez untuk merasak itu terbuka, Cak, jika besok memang cuacanya seperti itu. Tapi ingat, Cak, GP24 akan makin lama makin kencang pada kondisi jika traksinya bertambah. Jadi pada kondisi traksi berlimpah, GP24 lebih kuat dibandingkan dengan GP23. Jadi jangan happy dulu para pembalap GP23, namun juga yang paling menonjol memang Marquez, tapi kita juga ingin lihat bagaimana Marquez besok, mengingat apapun bisa terjadi, dan di sini Phillip Island adalah sebuah sirkuit yang abrasif. Jadi sepertinya para pembalap besok akan menggunakan Michelin model soft compound bagian belakang. Dan teman-teman, kompon yang dibawa oleh Michelin ini spesial untuk di Phillip Island karena mereka tahu banget bahwa aspal yang baru ini memang memiliki friksi atau tingkat abrasif yang cukup tinggi, sehingga informasi kita dapatkan softnya di sini di Phillip Island ini adalah sebenarnya medium di tahun lalu. Jadi memang komponnya itu lebih keras tahun ini, mengingat konfirmasinya aspal di sirkuit Phillip Island jadi Mandalika itu memang sangat-sangat abrasif. Itu yang pertama. Dan kedua adalah mengenai Pecco, Cak. Pecco dikonfirmasi dia kurang pede di pagi hari, ya di awal, maksudnya bukan pagi hari, di awal sesi, tapi setelah mendapatkan settingan-settingan dengan kalkulasi dari settingan default sebelumnya, ternyata dia lebih pede, termasuk juga kita lihat bagaimana perjuangan dari pasukan Yamaha, yang mana mereka menemukan adanya chatter di bagian belakang dari Fabio Quartararo. Kita belum tahu, Cak, chatternya apa, bisa saja dari suspensi, bisa saja dari ban, karena memang tidak ada konfirmasi apapun dari mereka, dari Yamaha. Namun kita pantau seperti apa. Yang jelas, Kang Mas, besok akan menjadi momentum yang sangat menarik untuk kita pantau, karena bagaimanapun ini adalah sebuah balapan yang akan menjadi momentum bersejarah bagi Jorge Martin. Dia akan berjuang untuk menjadi juara dunia, untuk mencoba merebut dari Pecco Bagnaia, walaupun banyak yang meragukan, Cak. Karena ada beberapa rumor internal, bahkan hari ini ya, bukan kemarin ya,
IWP sempat ngobrol dengan Koh Yong ya, jadi Yong Jaya sama tahu ya, Koh Yong yang juga pakar racing sejak 80-an, hingga sekarang pun juga beliau adalah orang yang luar biasa, tahu banget, termasuk juga ada Babe Edi ya, Pak Edi, Pak Haji kita sebutnya, sebagai bos All In Indonesia, yang kita juga sharing-sharing sedikit mengenai racing, dan apapun Cak, apapun itu memang kesimpulan yang bisa IWP dapatkan adalah tidak mungkin tim pabrikan akan memperbolehkan tim satelit juara. Itu Cak, intinya Cak. Ini menarik ya, IWP kan selama ini hanya rumor-rumor gitu ya, hanya rumor-rumor yang belum jelas. Tapi ternyata ketika kita ngobrol dengan para pakar racing, ya mereka mengatakan dengan sangat lugas dan percaya diri bahwa tidak mungkin tim pabrikan membiarkan tim satelit juara. Ini adalah sebuah indikasi, sebuah pernyataan yang menarik sekali. Artinya memang di sana yang namanya balapan selalu ada politik. Dan tidak mungkin pula, Cak, tim pabrikan sekali lagi memberikan keleluasaan bagi tim satelit juara dunia, karena di sana ada tim pusat, tim yang tentu saja secara pride, secara gengsi itu luar biasa, termasuk sponsor yang juga luar biasa. Sponsor itu menggelontorkan dana banyak banget, Cak, buat tim pabrikan, dan tentu saja prioritas utamanya pasti ada tim pabrikan. Itu intinya, Cak. Jadi beda rasa itu katanya Koh Yong ya, jadi Yong Jaya ya, sama tahu racing. Yong Jaya pasti sama tahu lah ya, di Bandung ya, orang orang Bandung, dan memang Koh Yong ini orang yang sangat berpengalaman dan dia sangat paham bahwa GP23 itu adalah motor yang jauh dibandingkan dengan GP24. Sekali lagi Koh Yong sendiri mengatakan ya, orang yang racing yang tahu banget bagaimana di dalam sebuah racing department, dan ternyata Koh Yong sangat memuji Marquez. Itu yang kita dapatkan hari ini. Yong Jaya, Cak, sama tahu sendiri ya. Jadi menurut Koh Yong dengan motor yang notabene pasti kalah dengan GP24, ternyata Marquez kencang, itu intinya. Jadi itu sudah spesial, dan Koh Yong mengatakan bahwa Marquez tahun depan akan berbahaya. Itu kata Koh Yong ya. Jadi itu pun adalah apapun itu, Cak, itu opini pribadi, opini yang bisa saja meleset. Tapi kalau kita ngelihat circle dari racing department, orang-orang racing ini pasti mereka paham seperti apa MotoGP, dan memang intinya adalah Marc Marquez dengan GP23 tim satelit dengan sekarang ini sudah luar biasa, very very talented, dan kata Pak Edi ya, Pak Edi Ohlins mengatakan bahwa Marquez yang membuat perbedaan, GP23 yang membuat perbedaan adalah Marquez. Itu adalah talenta dari Tuhan. Jadi ya kita memang memuji, Cak. Bukan IWB ngefan, bukan. Biasa aja sih, IWB nggak ngefan ABC, tapi memang setelah kita lihat Marquez ini suffering dengan kondisi cederanya di Honda yang makin mundur, termasuk juga di GP23 yang ternyata banyak sekali poin-poin yang membuat sepertinya GP23 ditahan dengan penggantian flywheel dan sebagainya. Kita semakin yakin Marquez ini memang luar biasa. Tapi teman-teman, kita lihat besok, mengingat GP24 pasti akan merangsek, dan biasanya di hari Sabtu GP24 memang semakin kencang dengan kondisi trek yang semakin grippy. Biasanya GP24 lebih baik dibandingkan dengan GP23. Jadi sekarang tertutupi nih, Cak, dan kondisi yang low grip, dan biasanya GP23 mampu mencoba jabani GP24. Itu, Cak, update IWB dari Australia, Melbourne sekarang ini, dan ikuti besok IWB akan memberikan informasi langsung dari Phillip Islands MotoGP. Jadi sampean pantau terus Iwan Benaran channel. Matur nuwun, support sampean semuanya, dan juga matur nuwun buat Ohlins Indonesia Suspension. Ohlins, Cak, yang luar biasa. Siapa nggak kenal Ohlins, yang akhirnya membawa IWB di sini, yang mempercayakan IWB untuk ikut sama mereka meliput langsung bagaimana MotoGP. Jadi kita pantau terus seperti apa besok MotoGP Phillip Island, dan IWB juga penasaran apakah memang layout dari Phillip Island ini lebih baik dibandingkan dengan Mandalika. Itu saja update benar bersama semuanya. Dan semuanya komen di bawah kira-kira apakah Marquez besok mampu masuk podium atau juara. Semuanya komen di bawah. Seperti biasa, langsung suka video, semuanya like, share, dan subscribe. Ojo lali, Cak. Sampai sholat lima waktu karena itu malah penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandos.